Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat dihormati Ketua RT 25, yang sangat dihormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, hadirin, adik-adik semua, wal-hadirat, jamaah subuh Jumat Barokah Insyaallah Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih dipertemukan dan diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, terutama untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. As-sholatul jamaah afdalu min sholatil masjid bi sab'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih baik dan lebih afdal dibandingkan dengan sholat secara sendiri. Darajatnya itu 27 darajat pahalanya. Jadi setiap langkah-langkah kita ke musala itu dihitung oleh Allah. Apalagi kita ini berada di bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, yaitu bulan ke-12 di tahun Hijriah. Jadi setiap amal soleh dan langkah kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat-lipat gandakan setiap kita beramal. Apalagi saat ini kita masih berada di 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Ada dua persepsi bahwasanya satu pendapat mengatakan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis. Itu menurut Muhammadiyah. Pemerintah mengatakan 1 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Itu pemerintah. Kalau jatuh hari Kamis sama hari Jumat, berarti hari raya Idul Adha dipandang dari segi Muhammadiyah itu jatuh 10 Zulhijjah itu besok, hari Sabtu. Jadi saudara-saudara kita dari Muhammadiyah besok sudah masuk hari raya Idul Adha. Pemerintah mengatakan bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada hari Ahad. Hari Ahad 10 Zulhijjah. Pendapat ini tidak usah kita menjadi bingung. Kita ikuti pemimpin-pemimpin kita. Di Arab Saudi hari ini sudah masuk 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tidak sah haji kalau tidak hadir di Arafah. Haji yang mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan pahalanya kecuali surga, kata Allah. Itu haji mabrur.
Kapan itu haji Arafah itu? Kapan saudara-saudara kita menunaikan? Walaupun kita belum menjalankan dan belum mendapatkan kemampuan untuk hadir dan melaksanakan ibadah haji, mulai dari terbit fajar 9 Zulhijjah, mulai dari terbit fajar itu saudara-saudara kita sudah mulai bergerak secara pelan-pelan untuk menuju Arafah. Orang yang menunaikan ibadah haji itu perlu kesehatan yang kuat, mental yang kuat, kesehatan yang kuat. Untuk menuju dari pemondokan tempat tinggal haji Indonesia itu sampai ke Arafah itu perlu membutuhkan tenaga berjam-jam untuk antri. Ribuan juta, ratusan juta manusia yang ada di sana, terutama di Indonesia, ribuan juta manusia ngikutin antri itu bus. Berapa banyak isi bus itu? 45, 50 atau 20-an ikut antri pelan-pelan untuk menuju Arafah pada 9 Zulhijjah ini. Sambil di dalam perjalanan itu menuju Arafah, disitulah menggemarkan kalimat-kalimat talbiyah, takbir, tahlil, tahmid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu saudara-saudara kita lagi menuju Arafah. Nanti jamaah itu belum masuk Arafah, singgah di Namirah, di bukit Namirah, di luar daripada tempat wukuf. Kenapa? Masuk Arafah itu sah, kita melaksanakan Arafah itu apabila matahari itu sudah tergelincir di atas jam 12-an. Jam 12-an ke atas, matahari itu sudah tergelincir, baru berlaku Arafah. Kalau kita tuh jam 12-an lewat itu tengah-tengah panas, matahari yang sangat begitu cerah dan begitu dekat, setengah-tengah hari itu mulai tergelincir matahari, di seluruh itu berlaku Arafah. Mulai jamaah itu mengambil niat untuk berniat pada waktu wukuf di Arafah itu. Setelah dimantapkan niatnya untuk melaksanakan Arafah, itulah tempat tinggalnya, tempat tidurnya, tempat persiapan istirahat di situ semuanya ngumpul di Arafah. Setelah itu sholat zuhur, nanti sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur dengan sholat asar itu dikasarkan, dijamak, jamak takdim namanya, dijamak. Nanti setelah melaksanakan sholat berjamaah zuhur dengan asar, nanti ada khutbah. Khutbah itulah khutbah Arafah. Di 9 Zulhijjah, khutbah Arafah di Bukit Qurana. Rasulullah itu pernah berkhutbah di situ. Apa kata Rasulullah? Berpesan kepada manusia di saat wukuf di Arafah itu. Semua manusia itu berkumpul di Arafah di padang pasir yang begitu dahsyat, yang sepi selama ini, tapi satu hari itu kumpul semua manusia yang ada di situ. Berkhutbahlah Rasulullah di tahun 10 Zulhijjah, 10 Hijriah. Apa pesan Rasulullah? Wahai manusia, dengarkan baik-baik. Dengarkan, telitikan apa yang saya sampaikan. Sesungguhnya belum tentu nanti kalian semua akan bertemu denganku pada tahun ini. Rasulullah sudah mengambil suatu perumpamaan supaya mendengarkan khutbah Arafah. Sesungguhnya suatu saat nanti kita akan berpisah, mungkin tidak akan ketemu lagi. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama, apa kata Rasulullah? Intinya yang disampaikan itu adalah, wahai manusia, bahwasanya harta-harta itu adalah merupakan suatu titipan-titipan Allah. Jangan engkau ambil hak orang,
kembalikan hak orang itu, jangan engkau sakiti orang kalau engkau tidak mau menyakitikannya. Dan ingat satu prinsip, bahwa jangan sekali-sekali engkau memakan riba. Kata Rasulullah di saat khutbah Arafah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau memakan riba yang dilipat gandakan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya engkau termasuk orang yang beruntung. Itu khutbah Arafah Rasulullah yang pertama kali yang dia sampaikan. Kedua, wahai manusia, di padang Arafah itu ingat, setan-setan itu tidak pernah berhenti mengganggu manusia. Sesungguhnya setan-setan itu adalah musuh yang nyata, aduh mubin, musuh yang nyata. Ingat, perkara-perkara yang besar itu saya selalu dimusuhi oleh setan, apalagi perkara-perkara yang kecil. Apabila iman engkau kecil, iman engkau lemah, pasti setan akan menang. Untuk itu antisipasi dan waspadai terhadap setan-setannya ini. Itu adalah wasiat Rasulullah yang kedua kepada manusia yang ada di Arafah di 10 Zulhijjah di Bukit Qurana di saat itu. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Wahai manusia, berkasih sayanglah sesama engkau. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita ini didirikan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah oleh seorang diri. Wattaqullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah ciptakan banyak laki-laki, Allah ciptakan banyak perempuan. Ingatkan, kata Rasulullah, ingatkan wahai manusia, bahwa nanti engkau akan berpasang-pasangan. Di Arafah itu Adam dan Hawa itu kan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di surga itu serba lengkap, semuanya serba mewah, serba ada. Karena Adam dan Hawa ini melanggar aturannya Allah, Allah keluarkan dari surga, turun dia ke dunia. Sampai dia ke dunia berpisah antara Adam dan Hawa. Hawa itu sibuk mencari seseorang di Arafah, itu tidak pernah ketemu sama orang. Sedangkan Adam pun mencari manusia, tidak ada manusia di saat itu. Semua itu saling mencari antara Hawa dan Adam setelah yang keluar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia bertemu? Di Arafah. Ketemu dia lah di Arafah sudah bertahun-tahun baru ketemu di Arafah. Makanya Rasulullah katakan, berkasih sayanglah engkau antara suami dan istri, antara istri dan suami. Semuanya memiliki tanggung jawab yang nyata. Suami bertanggung jawab mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sandang, kebutuhan pandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Makan tanggung jawab suami, pakaian tanggung jawab suami, rumah tempat tinggal tanggung jawab suami. Sebaliknya istri pun memiliki tanggung jawab terhadap suami, suami pun memiliki tanggung jawab terhadap istri. Ini timbul adanya kasih sayang. Ingatlah kata Rasulullah SAW bahwa setiap suami dan istri itu memiliki hak yang jelas di dalam dikatakan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pesan Rasulullah di saat dia berkhutbah di 9 Zulhijjah di Arafah. Apa pesan selanjutnya wahai manusia? Ingatlah, jangan engkau tinggalkan 5 perkara ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamati shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hajjil baita man istata'ah ilaihi sabila. Jangan engkau tinggal 5 perkara ini. Pertama, bersyahadat. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan lupa berpuasa di bulan suci Ramadan.
Jangan lupa menunaikan ibadah puasa, sholat tepat waktu. Ingat, jangan lupa menunaikan ibadah haji jikalau engkau mampu. Inilah yang sangat disukai oleh Allah kepada manusia di padang Arafah itu. Karena Allah dan Rasulullah katakan, ingat semuanya, tidak ada yang mulia di atas bumi ini, di Arafah itu tidak ada yang mulia manusia itu dalam keadaan kecuali orang-orang yang bertakwa. Di situ banyak pejabat, di situ banyak orang kaya. Di Arafah itu tidak ada sama sekali. Di situ itulah kesempatan untuk berdoa, bertaubat. Manusia yang sombong, manusia yang rakus, manusia yang tamak, manusia yang pelit, manusia yang kaya, manusia yang miskin, manusia yang iri, manusia yang dengki. Semua manusia, sifat-sifat manusia itu berkumpul di padang Arafah itu berdoa dan bertobat. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang sangat dolim dan lemah. Tiada daya dan upaya memohon dan berdoa kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada perbedaan semua manusia di Arafah itu kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasulullah itu kepada manusia di Arafah. Apa wasiat Nabi yang selanjutnya? Ingat kata Rasulullah, wahai manusia, sesungguhnya suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah. Kita akan berpisah jasad dengan ruh, maka nanti suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Arafah itu bagaikan di padang mahsyar. Semua manusia itu dibangkitkan semua ke atas dunia itu di padang mahsyar, bertemulah di situ semuanya, maka dipertanggungjawabkan sekecil apapun yang kita perbuatkan, baik amal soleh maupun amal-amal yang jelek, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, inna sam'a wal basar wal fuad kullul ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wasiat Rasulullah katakan, sesungguhnya agama setelah agama Islam ini tidak ada agama yang lain. Setelah Nabi saya yang terakhir ini tidak ada Nabi yang terakhir. Sesungguhnya saya sudah menitipkan dua pusaka mutiara paling indah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran kalamullah, Sunnah adalah perbuatanku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Tersesat kita kembali kepada dua pusaka ini. Jangan lari daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah khutbah Arafah yang disampaikan oleh Rasulullah di saat orang berada wukuf di padang Arafah. Bagaimana orang yang tidak berwukuf dan tidak berwukuf tunaikan haji, berarti hajinya tidak sah dan batal. Dan wukuf itu ada waktunya. Bagaimana orang yang berwukuf tapi sebelum tergelincir matahari, hajinya pun itu tidak sah. Ada ketentuannya. Bagaimana kalau kita pulang sebelum kita pulang balik duluan, juga tidak sah. Ikutin tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Mulai dari terbit dapat tergelincir matahari di siang hari itu sampai terbenam waktu maghrib itu, berkumpullah di padang Arafah itu. Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bertakbir, bertahlil, bertalbiyah, bertahmid, semuanya. Kenapa? Bertaubat, menghadap kepada Allah. Itulah yang dikatakan dengan Arafah. Panas waktu itu, panas di padang mahsyar, namanya padang mahsyar itu panas. Sampai maghrib, sholat maghrib berjamaah. Setelah itu bersiap-siap untuk bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, tengah-tengah malam, apa yang namanya di Musdalifah? Mengumpulkan kerikil-kerikil kecil.
7 kerikil itu dikumpulkan satu lemparan, ada jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Pertama lemparan yang pertama, yang kedua lemparan yang ke pertengahan, yang ketiga lemparan yang terakhir yang besar aqabah. Ada tempat jumrah pertama, ini tempat lempar jumrah. Nanti jalan lagi berapa kilo ada lagi jumrah tempat lempar yang kedua. Nanti berangkat lagi, jalan lagi, ada lagi jumrah yang ketiga. Nah itu dibawa 7 butir berarti 3. Seharusnya 49 butir, tapi diambil sunnahnya 7, 3 kali jumrah. Nanti setelah itu berangkat lagi ke Mina. Itulah Musdalifah, Nabi Akbar berangkat ke Mina. Bermalam di Musdalifah, setelah itu di Mina. Dari setelah di Mina itu baru kembali kepada pemondokan, tempat dia tinggal. Itulah rukun haji itu. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf di Ka'bah, yang keempat sa'i Safa dan Marwah, yang terakhir tahlul, memotong rambut, yang keenam tertib. Itulah rukun haji yang harus ditunaikan. Setelah itu apabila semua itu rentetan itu sudah kita laksanakan, dapatlah kita yang dikatakan dengan haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Allahumma ja'al Allahumma rabbana taqabbal hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa zanban maghfuran wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan tabura. Orang yang berdoa, ya Allah jadikan terimalah haji-haji kami haji yang mabrur, dan juga semua bersyukur terhadap haji-haji yang makbul, segala amal soleh yang diterima oleh Allah, dan semua ibadah kami diterima oleh Allah, dan perdagangan-dagangan kami dikabulkan oleh Allah, diperluaskan oleh Allah rezekinya. Itu yang kita katakan pada hari Arafah. Kapan kita untuk melaksanakan hari raya Idul Adha? Yang kalau pemerintah bahwa besok hari Minggu kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Tapi Muhammadiyah besok sudah melaksanakan hari raya Idul Adha. Ada yang Sabtu, ada yang itu, tidak masalah. Yang penting niatkan bahwasanya semuanya itu ada pendapat dan benar. Kita mengikutkan pemimpin-pemimpin kita. Itulah kekuatan orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang merupakan amal soleh, jihad yang sangat besar yang tidak bisa dilawan kecuali dengan pertama haji dan umroh. Yang sebelumnya pernah kita bahas nilainya, walaupun dengan nilai jihad fisabilillah, akan tetapi balasan orang yang beramal soleh itu adalah orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan mengeluarkan harta dan bendanya, tapi dia tidak kembali, berarti dia adalah mati dalam keadaan mati syahid. Itu adalah perbedaan orang yang berjihad memanfaatkan semua amal soleh di 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, 10 hari pertama ini. Itu saja yang perlu kami sampaikan, menambahkan pengetahuan wawasan kita. Nanti suatu saat kita yang sudah mendaftarkan ibadah haji dapat juga sedikit-sedikit apa yang akan kita kerjakan. Orang yang tak bisa mengerjakan haji akan kerjakanlah umroh. Orang yang tak bisa mengerjakan umroh juga berpuasa di Arafah, puasa Arafah, puasa tarbiyah. Tak juga bisa ingat pulau ada ibadah kurban. Kurban tak juga bisa amati lagi. Apa berkurban yang bisa? Dan bisa kita berkorban, kurbankan tenaga kita, kurbankan pikiran kita, kurbankan kita punya materi. Saya dah sempat karena mampu saya berkorban tahun ini, tahun depan, dan juga sempat tahun depan, tahun yang akan datang. Karena saya tahun ini saya dah sempat, saya serahkan tenaga saya ini untuk membantukan ke saudara-saudara kita untuk berkorban. Tak juga mampu saya berkorban, saya bawakan kue. Nah, saya berkorban pada tahun ini kue. Untuk apa? Untuk makan-makan panitia.
Saya dah sempat juga untuk berkurban. Saya berkurban. Saya bawa kopi dengan teh. Berkurban juga namanya tu. Mengorbankan materi. Ada juga sempat saya bawa kopi dan apa? Saya bawa semangkuk. Berkurban juga namanya itu. Mengorbankan harta benda dengan bersedekah. Berbagi kan berbagi itu. Tak sempat juga saya berkorban. Saya kasih bawa air mineral. Saya siapkan air. Berkorban juga itu. Kalau tak itu juga bawa badan juga lah. Itu pun masuk berkorban juga. Semoga setiap apapun yang sekecil apapun amal ibadah kita maupun tindakan yang kita perbuatkan dihitung oleh Allah. Apalagi di 1 sampai 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Kita bisa memanfaatkan hari Tasyrik itu dan beribadah. Kita akan menunaikan sholat Idul Adha di lapangan nanti. Setelah itu menjadilah hewan kurban dan berbagi semua merasakan nikmatnya hari raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.